Pernahkah kalian merasa merinding tiba-tiba saat sendirian? Atau merasa seperti ada sepasang mata yang terus mengikuti kemanapun kalian pergi, padahal tidak ada siapa-siapa? Hati-hati, karena radar gaib saya menangkap ada frekuensi cemburu yang sangat pekat di sekitar kalian. Ada yang diam-diam mengamati, ada yang diam-diam membandingkan diri, dan ada yang benar-benar terobsesi dengan pesona yang kalian pancarkan. Siapa mereka? Dan kenapa mereka begitu takut dengan kesuksesanmu? Mari kita bongkar semua rahasia ini, tarik napas dalam-dalam, dan biarkan kartu-kartu ini berbicara jujur tentang siapa saja yang sedang mengintai kamu saat ini. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Mereka Mengintai Kamu. Banyak yang cemburu dengan pesonamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di awal pembacaan ini, aku melihat sebuah simbol kemakmuran yang sangat nyata dan padat melalui kartu Ace of Pentacles, di mana kartu ini melambangkan bahwa saat ini, kamu sedang berada dalam sebuah fase pintu gerbang emas yang terbuka lebar, di mana tangan semesta sedang menjulurkan koin besar berisi keberuntungan, stabilitas finansial, dan juga peluang baru yang sangat menjanjikan. Sehingga hal inilah yang sebenarnya menjadi pemicu utama. Mengapa banyak sekali pasang mata di luar sana mulai merasa terusik dan ingin tahu dari mana asal-muasal kemudahan yang kamu dapatkan itu. Pesonamu dalam mengelola hidup dan menghasilkan materi seolah-olah terlihat begitu mudah di mata mereka, padahal mereka tidak tahu seberapa besar kerja kerasmu. Namun energi koin emas yang bercahaya di telapak tanganmu ini benar-benar menyilaukan mata orang-orang yang berhati sempit, sehingga mereka merasa bahwa kamu tidak layak mendapatkan semua itu, atau mereka merasa iri. Mengapa bukan mereka yang berada di posisimu sekarang, yang penuh dengan kelimpahan ini? Kemudian, muncul kartu Justice yang berdiri dengan sangat tegak dan berwibawa di tengah-tengah energi pengintai ini, memberikan sebuah pesan yang sangat tegas bahwa segala sesuatu yang kamu dapatkan saat ini adalah hasil dari sebuah keadilan kosmik yang luar biasa adil karena kamu telah menanam kebaikan di masa lalu. Dan sekarang saatnya kamu memanen hasilnya. Namun di sisi lain kartu ini juga menunjukkan bahwa para pengintai itu sedang mencoba untuk menghakimimu secara sepihak atau mencari-cari kesalahan sekecil apapun agar mereka bisa menjatuhkan reputasimu yang bersih itu. Mereka berusaha menimbang-nimbang dan mencari celah hukum atau celah moral untuk menuduhmu melakukan hal yang tidak benar, tetapi mereka lupa bahwa timbangan keadilan semesta tidak bisa dibohongi oleh fitnah atau desas-desus. Karena perlindungan ilahi sedang bekerja sangat kuat untuk memastikan bahwa siapapun yang mencoba bermain tidak adil denganmu, justru akan tertimpa oleh pedang keadilannya sendiri yang akan membalikan keadaan dalam waktu dekat tanpa perlu kamu membalasnya secara langsung. Namun, aku juga merasakan adanya energi Eight of Cups yang mengalir di sini, yang menceritakan bahwa sebenarnya di dalam hatimu, kamu sudah mulai merasa lelah dengan semua drama ini, dan ada keinginan yang sangat kuat untuk pergi meninggalkan segala situasi yang tidak lagi mendukung pertumbuhan jiwamu, termasuk meninggalkan lingkungan atau orang-orang yang hanya bisa memberikan energi negatif berupa kecemburuan dan rasa iri yang menyesakkan dada tersebut. Kamu sedang berada dalam proses perjalanan spiritual untuk mencari sesuatu yang lebih bermakna daripada sekadar pengakuan orang lain. Kamu mulai memilih untuk berjalan menjauh di bawah sinar rembulan, menuju pegunungan yang lebih tinggi,
demi mendapatkan kedamaian batin, meskipun itu berarti kamu harus meninggalkan 8 piala yang selama ini sudah kamu bangun dengan susah payah, karena kamu sadar bahwa ketenangan jauh lebih mahal harganya daripada bertahan di tengah kerumunan pengintai yang hanya ingin menghisap energimu secara perlahan-lahan. Kesedihanmu itu tidak akan bertahan lama, karena kartu The Sun muncul dengan ledakan cahaya yang luar biasa, terang benderang menyinari seluruh jalanmu, yang menandakan bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba untuk mengintaimu dalam kegelapan, atau mencoba menutup-nutupi kesuksesanmu dengan bayang-bayang fitnah, kebenaran tentang kebahagiaanmu akan tetap terpancar keluar seperti sinar matahari pagi yang tidak bisa ditutupi oleh tangan manusia manapun. Kartu ini adalah validasi tertinggi bahwa pesonamu itu bersifat murni, tulus, dan sangat polos, seperti anak kecil yang menunggangi kuda putih, sehingga membuat siapapun yang melihatmu merasa iri, karena mereka telah kehilangan keceriaan dalam hidup mereka sendiri, sementara kamu justru semakin bersinar, semakin vokal, dan semakin menjadi pusat perhatian dimanapun kamu berada, yang secara otomatis membuat para pengintai itu merasa semakin kepanasan dan semakin kecil di bawah bayang-bayang kebesaran energimu yang sangat positif dan menyembuhkan ini. Dalam kondisi yang sangat berlimpah tersebut, aku melihat melalui kartu Six of Pentacles bahwa kamu tetaplah sosok yang sangat dermawan dan memiliki hati yang luas untuk berbagi kepada sesama, di mana kamu seringkali membantu orang lain, baik secara materi maupun dukungan emosional, tanpa menyadari bahwa di antara orang-orang yang kamu bantu itu, ada yang justru merasa kecil hati atau malah menyimpan dendam karena merasa rendah diri saat menerima bantuanmu. Kebaikanmu ini sebenarnya adalah pedang bermata dua di mata para pengintai, karena di satu sisi mereka membutuhkanmu, tetapi di sisi lain mereka sangat benci dengan kenyataan bahwa kamu berada di posisi pemberi, sementara mereka berada di posisi penerima. Sehingga terjadilah sebuah ketidakseimbangan energi, di mana rasa syukur mereka tertutup oleh rasa cemburu yang mendalam atas kemurahan hati yang kamu miliki, yang menurut mereka seolah-olah merupakan ajang pamer, padahal niatmu sangat tulus untuk menyeimbangkan karma di muka bumi ini. Lalu muncul sosok Knight of Wands yang membawa energi api yang sangat membara, melambangkan bahwa ada seseorang di lingkunganmu, atau bahkan mungkin itu adalah representasi dari energimu sendiri, yang sedang bergerak sangat cepat, penuh gairah, dan sangat impulsif dalam mengejar mimpi-mimpi baru yang membuat orang-orang di sekitarmu merasa terengah-engah untuk mengikuti ritmemu. Sosok pengintai ini mungkin merasa terancam dengan keberanianmu yang tanpa batas. Mereka melihatmu sebagai sosok yang sangat karismatik dan penuh petualangan yang tidak takut menghadapi risiko apapun. Dan hal inilah yang membuat mereka merasa cemburu, karena mereka sendiri terjebak dalam zona nyaman yang membosankan. Sementara kamu terus melesat maju, seperti ksatria yang membawa obor menyala untuk menaklukkan wilayah-wilayah baru dalam hidupmu yang penuh dengan dinamika dan keajaiban yang tidak terduga sebelumnya. Kehebatanmu tidak berhenti di situ, karena kartu The Magician hadir untuk menegaskan bahwa kamu adalah seorang manifestor ulung yang memiliki semua peralatan di atas mejamu, mulai dari logika, emosi, tindakan, hingga materi, untuk menciptakan realitas apapun yang kamu inginkan hanya dengan kekuatan niat dan fokusmu yang tajam. Para pengintai itu melihatmu sebagai sosok yang seolah-olah memiliki sihir atau kekuatan gaib. Karena apapun yang kamu sentuh selalu menjadi emas, dan apapun yang kamu bicarakan selalu menjadi kenyataan, sehingga muncul desas-desus jahat
bahwa kamu melakukan cara-cara yang tidak wajar untuk mencapai titik ini. Padahal rahasianya hanyalah penyelarasan dirimu dengan alam semesta yang begitu sempurna, yang membuatmu mampu memanipulasi energi di sekitarmu, menjadi peluang-peluang emas yang tidak bisa dilihat oleh mata orang awam, yang hanya dipenuhi oleh kabut kebencian. Namun, aku harus memperingatkanmu melalui kartu Three of Swords, bahwa ada luka hati yang mungkin sedang kamu rasakan atau akan segera kamu rasakan akibat pengkhianatan dari orang-orang terdekat yang selama ini ternyata menjadi pengintai paling setia di belakang punggungmu. Ada 3 pedang yang menusuk jantung yang melambangkan adanya kata-kata tajam, fitnah, atau tindakan yang sangat menyakitkan yang dilakukan oleh mereka yang cemburu. Tujuannya hanya satu, yaitu ingin melihatmu hancur secara emosional dan kehilangan cahaya indahmu. Mereka ingin melihatmu menangis dan terpuruk agar mereka merasa menang. Karena bagi mereka yang berjiwa kerdil, melihat orang hebat terjatuh adalah sebuah kemenangan semu yang sangat mereka dambakan demi memuaskan ego mereka yang sedang terluka parah. Melihat pesonamu yang tidak kunjung padam, meskipun telah berkali-kali coba dipadamkan oleh mereka. Sebagai penutup dari rangkaian energi ini, muncul Sang Queen of Swords yang berdiri sangat anggun dengan pedang kebenaran di tangannya, yang menunjukkan bahwa pada akhirnya, kamu akan bangkit dari segala rasa sakit hati tersebut dengan sebuah kejernihan mental yang luar biasa tajam dan kemandirian yang tidak tergoyahkan oleh siapapun. Kamu tidak lagi menggunakan perasaan yang mendayu-dayu dalam menghadapi para pengintai ini, melainkan menggunakan logika yang dingin, batas-batas yang tegas, boundaries, dan kata-kata yang sangat jujur, namun menyayat untuk memotong semua kabel-kabel energi negatif yang selama ini menghubungkanmu dengan mereka. Kamu menjadi sosok ratu yang tidak bisa lagi dipengaruhi oleh opini orang lain. Kamu sangat tahu siapa dirimu, kamu sangat tahu nilaimu, dan kamu tidak akan ragu untuk menebas siapapun yang berani masuk ke ruang pribadimu hanya untuk menyebarkan racun kecemburuan. Karena bagimu, kebenaran adalah pelindung mutlak yang akan membuatmu tetap berdiri tegak sebagai pemenang sejati di atas segala drama yang mereka ciptakan sendiri. Siapa orang yang pernah kamu bantu baru-baru ini yang menurut instingmu justru merasa rendah diri atau merasa berutang, sehingga muncul benih iri hati? Melalui kartu The Chariot, aku melihat bahwa kamu adalah sosok yang sedang melaju kencang dalam karir maupun kehidupan pribadi, sehingga ketika orang ini datang meminta pertolongan, kamu dengan sangat sigap dan penuh tekad memberikan bantuan serta bimbingan, layaknya seorang pengemudi kereta perang yang tangguh. Namun sayangnya, kecepatan dan keberhasilanmu dalam membantu mereka justru menciptakan sebuah jarak yang sangat lebar di mata mereka, sehingga mereka merasa tertinggal jauh di belakang dan mulai merasa rendah diri karena melihat betapa mudahnya kamu mengendalikan situasi yang bagi mereka terasa seperti kiamat kecil. Kondisi psikologis mereka saat ini tercermin dalam kartu Seven of Cups, di mana orang yang kamu bantu ini sebenarnya sedang terjebak dalam labirin ilusi dan khayalan yang tidak berujung, karena mereka melihat keberhasilanmu sebagai sesuatu yang ajaib dan mulai membayangkan seandainya mereka memiliki kekuatan seperti dirimu. Namun alih-alih fokus memperbaiki diri, mereka justru tenggelam dalam banyak pilihan keinginan yang tidak realistis dan mulai membandingkan hidup mereka yang penuh kabut dengan hidupmu yang terlihat sangat jelas tujuannya. Sehingga benih-benih iri hati mulai tumbuh saat mereka menyadari bahwa mereka merasa kecil setiap kali berada di dekat pancaran energimu yang sangat dominan. Apalagi di sini, muncul kartu King of Wands yang menunjukkan bahwa kamu memberikan bantuan tersebut dengan energi seorang pemimpin yang sangat visioner, penuh api, dan karismatik, yang mana niat tulusmu untuk membakar semangat mereka
justru ditangkap secara berbeda oleh ego mereka yang sedang terluka. Karena bagi mereka, sosokmu yang begitu berwibawa ini adalah pengingat akan kegagalan mereka sendiri, sehingga rasa berutang yang seharusnya menjadi rasa syukur malah berubah menjadi beban mental yang sangat berat. Karena mereka merasa tidak akan pernah bisa membalas kebaikanmu atau menyamai level kesuksesanmu yang luar biasa itu. Sekarang, orang tersebut sedang berada di posisi Two of Swords, di mana mereka sedang menutup mata dan menyilangkan pedang di depan dada, karena mereka sedang berperang dengan batin mereka sendiri, antara ingin terus menjadi teman baikmu, atau membiarkan rasa iri itu menguasai hati mereka, sehingga mereka memilih untuk bersikap dingin atau menghindar darimu, karena mereka tidak sanggup melihat kenyataan bahwa mereka sangat membutuhkanmu, namun di sisi lain, mereka sangat membenci ketergantungan tersebut, yang pada akhirnya membuat mereka terjebak dalam kebuntuan emosional yang membuat mereka mulai mengintai setiap langkahmu dari kejauhan hanya untuk mencari-cari celah di mana kamu bisa melakukan kesalahan. Aku juga melihat adanya energi Page of Cups yang mengalir, yang menandakan bahwa pada awalnya, orang ini menunjukkan wajah yang sangat manis, penuh pesan-pesan emosional yang menyentuh hati, dan mungkin sering mengirimkan ucapan terima kasih yang terasa sangat tulus. Namun sebenarnya di balik pesan-pesan manis itu terdapat sebuah kerentanan emosional yang kekanak-kanakan, di mana mereka merasa cemburu melihat bagaimana kamu bisa memiliki segalanya, sementara mereka hanya memiliki remah-remah bantuan darimu, sehingga setiap berita baik yang kamu bagikan tentang pencapaianmu justru terasa seperti garam yang ditaburkan di atas luka harga diri mereka yang masih basah. Padahal, jika mereka mau bersabar, kartu Ten of Pentacles menunjukkan bahwa bantuan yang kamu berikan itu sebenarnya adalah kunci pembuka pintu kemakmuran jangka panjang bagi mereka, karena kamu tidak hanya memberikan bantuan sesaat, tetapi kamu sedang membangun fondasi bagi mereka agar bisa sukses secara finansial dan keluarga, namun mereka terlalu buta oleh rasa rendah diri, sehingga mereka tidak bisa melihat gambaran besar tentang kelimpahan ini, dan justru merasa bahwa kesuksesanmu yang stabil dan turun-temurun itu adalah sebuah ketidakadilan sosial yang membuat mereka merasa semakin terpuruk dalam kemiskinan mental mereka sendiri. Padahal kamu adalah perwujudan dari kartu The Star, sebuah harapan dan cahaya inspirasi yang seharusnya mereka ikuti jalannya. Karena pesonamu itu bersifat menyembuhkan dan tulus tanpa pamrih, namun bagi orang yang hatinya sedang dipenuhi kabut iri, cahaya bintang yang kamu pancarkan justru terasa sangat menyilaukan dan menyakitkan mata mereka. Sehingga alih-alih menjadikanmu mentor, mereka justru menjadikanmu sebagai target stalking, hanya untuk melihat apakah cahaya itu suatu saat akan meredup. Karena mereka merasa bahwa dengan jatuhnya bintangmu, maka kegelapan dalam hidup mereka akan terasa sedikit lebih adil bagi ego mereka yang rapuh. Ketegangan ini membuatmu secara tidak sadar masuk ke dalam energi Nine of Wands, di mana kamu mulai merasakan adanya tekanan gaib atau firasat bahwa ada yang tidak beres, sehingga kamu mulai memasang pagar gaib dan menjadi sangat waspada terhadap orang-orang di sekitarmu. Kamu merasa lelah secara mental, karena meskipun kamu sudah memberikan segalanya, kamu merasa seolah-olah harus terus menjaga punggungmu dari tusukan orang-orang yang kamu bantu. Kamu berdiri dengan perban di kepala sebagai simbol bahwa kamu sudah sering terluka oleh kebaikanmu sendiri. Namun kamu tetap bertahan untuk melindungi apa yang sudah kamu bangun dengan susah payah dari mata-mata jahat yang penuh dengki tersebut. Akhirnya, semua pembacaan ini bermuara pada kartu Four of Cups, di mana kamu mungkin akan sampai pada titik jenuh dan merasa acuh tak acuh terhadap orang tersebut, karena kamu sadar bahwa sebanyak apapun piala atau bantuan yang kamu sodorkan kepada mereka,
Mereka hanya akan duduk termenung di bawah pohon sambil melipat tangan dan menolak untuk melihat kesempatan yang kamu berikan. Karena hati mereka sudah terlalu penuh dengan rasa pahit akibat merasa rendah diri, sehingga mulai sekarang kamu akan lebih memilih untuk membuang muka dan fokus pada ketenanganmu sendiri, daripada terus-menerus mencoba memuaskan orang yang justru membalas madumu dengan empedu kecemburuan yang tidak akan pernah ada habisnya selama mereka tidak mau berdamai dengan bayangan mereka sendiri. Bagaimana perasaan mereka ketika kamu mulai memilih dirimu sendiri? Ketika kamu akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan lebih mencintai dan memprioritaskan dirimu sendiri. Di atas segalanya, orang-orang ini sebenarnya sedang mengalami guncangan batin yang luar biasa hebat yang dimulai dari kartu The Lovers, di mana mereka merasa kehilangan sebuah ikatan atau harmoni yang selama ini mereka nikmati darimu, karena baginya kamu adalah sosok yang selalu memberikan keseimbangan dan pilihan-pilihan indah dalam hidup mereka. Sehingga saat kamu memilih untuk fokus pada kebahagiaanmu sendiri, mereka merasa seperti kehilangan separuh dari dunianya dan mulai bertanya-tanya, mengapa chemistry yang dulu begitu kuat, kini mulai memudar dan berubah menjadi sebuah jarak yang sangat terasa dingin di hati mereka. Perasaan kehilangan ini semakin diperparah ketika mereka melihatmu melalui kartu Eight of Pentacles, di mana kamu terlihat begitu tekun, sangat rajin, dan sangat fokus dalam membangun kualitas dirimu, memperbaiki kekuranganmu, serta mengasah bakat-bakatmu dengan penuh dedikasi, tanpa lagi memedulikan apakah mereka memberikan apresiasi atau tidak, dan hal ini membuat mereka merasa sangat iri sekaligus rendah diri, karena mereka melihat betapa cepatnya kamu bertumbuh secara mandiri, sementara mereka masih terjebak di tempat yang sama, sehingga setiap peluh yang kamu teteskan untuk kemajuan dirimu sendiri terasa seperti tamparan bagi mereka, yang selama ini hanya mengandalkan keberadaanmu untuk merasa lengkap. Kondisi ini kemudian membawa mereka masuk ke dalam lorong gelap kartu The Moon, sebuah fase di mana perasaan mereka menjadi sangat tidak menentu, penuh dengan kecemasan, ketakutan, dan ilusi-ilusi negatif yang menghantui pikiran mereka setiap malam. Karena mereka mulai merasa bahwa kamu memiliki rahasia besar, atau ada sesuatu yang kamu sembunyikan di balik perubahan sikapmu, yang mendadak menjadi sangat cuek dan mandiri ini, sehingga ketidakpastian ini membuat mereka seringkali berhalusinasi tentang hal-hal buruk yang sebenarnya tidak ada, hanya karena mereka tidak lagi bisa mengakses isi hatimu yang sekarang sudah kamu gembok rapat-rapat demi ketenangan jiwamu sendiri. Namun, di tengah kegelapan itu, muncul secercah rasa kagum yang menyakitkan melalui kartu Ace of Cups, di mana mereka sebenarnya melihat bahwa sejak kamu memilih dirimu sendiri, auramu justru terpancar jauh lebih bersih, lebih segar, dan penuh dengan cinta yang meluap-luap, yang sayangnya cinta itu bukan lagi ditujukan untuk mereka, melainkan untuk cangkir jiwamu sendiri, sehingga mereka merasa sangat haus akan perhatianmu, yang dulu begitu melimpah. Namun sekarang mereka hanya bisa melihat dari jauh betapa cantiknya perkembangan emosionalmu, yang membuat mereka merasa sangat menyesal karena dulu tidak menghargaimu saat piala cinta itu masih kamu suguhkan di depan wajah mereka setiap hari. Apalagi, sekarang kamu telah bertransformasi menjadi sosok King of Pentacles yang sangat mapan, sangat stabil, dan memiliki kontrol penuh atas segala aspek material maupun kenyamanan hidupmu, sehingga mereka melihatmu sebagai sosok penguasa yang duduk di singgasana. Kemakmuran yang tidak tergoyahkan sedikit pun oleh drama-drama kecil yang mereka buat, dan kemandirian finansial, serta kestabilan mentalmu ini membuat mereka merasa sangat kecil dan tidak berdaya, karena mereka sadar bahwa kamu tidak lagi membutuhkan dukungan atau bantuan dari mereka untuk tetap bisa hidup mewah
dan merasa nyaman dalam duniamu yang sudah sangat tertata rapi tanpa campur tangan orang-orang yang berhati iri. Ketidakberdayaan mereka akhirnya meledak dalam energi Five of Wands, di mana muncul banyak sekali konflik internal maupun eksternal di sekitar mereka. Mereka mulai sering berdebat dengan diri sendiri atau bahkan memprovokasi orang lain untuk ikut membencimu. Hanya demi melepaskan rasa frustrasi mereka yang tidak sanggup bersaing dengan pesonamu yang sekarang sudah sangat berkelas, mereka berusaha menciptakan kegaduhan atau mencari-cari masalah sekecil apapun agar perhatianmu teralihkan kembali kepada mereka. Namun sayangnya, semua usaha perlawanan dan kompetisi tidak sehat yang mereka lakukan itu justru hanya membuat mereka terlihat semakin konyol di matamu yang sudah tidak lagi mau meladeni hal-hal yang tidak penting. Mereka pun mencoba mencari perlindungan atau pembenaran melalui kartu The Hierophant, di mana mereka mungkin mulai membawa-bawa nama aturan, norma, agama, atau tradisi untuk menekanmu, agar kembali menjadi sosok yang penurut dan bisa mereka kendalikan lagi. Mereka akan berusaha menceramahimu atau menggunakan otoritas moral untuk membuatmu merasa bersalah. Karena telah memilih dirimu sendiri, seolah-olah apa yang kamu lakukan adalah sebuah dosa besar atau pelanggaran terhadap tatanan yang sudah ada, padahal sebenarnya mereka hanya sedang menggunakan topeng kebijaksanaan untuk menutupi rasa takut mereka akan kehilangan kendali atas hidupmu yang sekarang sudah merdeka sepenuhnya. Namun, karena semua cara terang-terangan itu gagal, mereka pun mulai bermain di area kartu Seven of Swords, di mana mereka mulai melakukan tindakan-tindakan sembunyi-sembunyi, menjadi pengintai yang sangat licik, atau mencoba mencuri informasi tentang kesuksesanmu melalui orang lain untuk mencari tahu apa rahasiamu. Bisa bangkit secepat itu, mereka akan bersikap seolah-olah mendukungmu di depan wajahmu. Namun di belakang mereka sedang mencoba mengambil sesuatu yang berharga darimu. Baik itu ide-idemu, atau bahkan mencoba merusak reputasimu secara diam-diam, karena mereka merasa itulah satu-satunya cara untuk merasa setara denganmu setelah mereka gagal total dalam kompetisi yang jujur. Dan pada akhirnya, perasaan mereka ditutup oleh energi Page of Swords, di mana mereka menjadi sangat obsesif dalam memantau setiap langkahmu di media sosial. Mereka menjadi pengamat yang sangat tajam, penuh rasa ingin tahu yang berlebihan, dan seringkali mengirimkan mata-mata atau akun palsu hanya untuk melihat apakah kamu sedang bahagia atau tidak. Mereka bertingkah seperti mata-mata kecil yang gelisah, karena mereka tidak tahan dengan fakta bahwa meskipun mereka terus mengintaimu dengan penuh kecurigaan, kamu tetap melangkah maju dengan sangat cerdas, sangat waspada, dan tidak sedikit pun memberikan ruang bagi energi negatif mereka untuk masuk kembali dan merusak kedamaian yang sudah kamu bangun dengan susah payah di atas pondasi cinta diri yang sangat kokoh ini. Apakah ada kebahagiaan di depan sana untukmu setelah kamu melepaskan mereka yang hanya menjadi benalu di dalam hidupmu? Sesaat setelah kamu mengambil keputusan, berani untuk melepaskan orang-orang yang selama ini hanya menjadi benalu dan penghisap energimu, kamu akan merasakan kehadiran kartu Strength yang merayap masuk ke dalam jiwamu, memberikanmu sebuah kekuatan batin yang luar biasa lembut, namun sangat perkasa, seperti seorang wanita yang mampu menjinakkan seekor singa buas dengan tangan kosong, yang artinya kamu akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati dimulai saat kamu berhasil menguasai rasa takutmu sendiri dan mulai menjinakkan gejolak emosi negatif yang selama ini mereka tanamkan, sehingga kamu akan berdiri dengan sangat anggun dan penuh percaya diri, tanpa lagi merasa perlu bergantung pada pengakuan orang-orang yang hanya ingin melihatmu lemah dan tidak berdaya di bawah kendali mereka. Kebahagiaan ini akan membawa kamu kembali pada kemurnian energi kartu Six of Cups, di mana setelah beban-beban berat itu hilang, kamu akan mulai merasakan kembali kegembiraan sederhana yang mungkin sudah lama hilang sejak masa kecilmu,
kamu akan menemukan kembali hobi-hobi yang dulu sempat terhenti. Bertemu dengan teman-teman lama yang benar-benar tulus mencintaimu, dan merasakan suasana hati yang sangat damai, serta penuh dengan nostalgia indah yang menyembuhkan luka batinmu. Seolah-olah alam semesta sedang memberikanmu hadiah berupa taman bunga yang harum, di mana setiap kelopaknya adalah kenangan manis yang baru dan tulus, tanpa ada lagi duri-duri iri hati yang mengganggu pertumbuhan jiwamu yang sedang mekar dengan sangat cantiknya. Lalu, kamu akan melihat dirimu bertransformasi menjadi sosok dalam kartu The Emperor, di mana kebahagiaanmu bukan lagi sekadar perasaan senang yang sesaat, melainkan sebuah stabilitas hidup yang sangat kokoh dan berwibawa karena kamu akhirnya menjadi penguasa tunggal atas kerajaan hidupmu sendiri. Kamu mulai membangun aturan-aturan baru yang tegas tentang siapa saja yang boleh masuk ke dalam lingkaran pribadimu. Kamu memiliki kontrol penuh atas keuangan, karir, dan masa depanmu, sehingga tidak akan ada lagi benalu yang berani mencoba mengusik ketenanganmu, karena mereka akan gemetar melihat betapa kuatnya batasan, boundaries, yang kamu bangun dengan penuh kebijakan dan logika yang sangat tajam ini. Memang, pada awalnya, kamu mungkin masih merasakan sisa-sisa energi dari kartu Ten of Wands, di mana ada rasa lelah yang sangat hebat setelah sekian lama kamu memikul beban 10 tongkat. Permasalahan yang sebenarnya bukan milikmu, namun kamu harus tahu bahwa kelelahan ini adalah fase pembersihan atau detoksifikasi energi yang sangat diperlukan. Karena setiap langkah yang kamu ambil sekarang terasa semakin ringan. Setiap kali kamu meletakkan satu persatu tongkat ego dan drama milik sang benalu tersebut, hingga akhirnya kamu akan sampai pada sebuah gerbang di mana kamu bisa berdiri tegak sepenuhnya dan menarik napas lega. Karena beban yang selama ini membuat punggungmu membungkuk telah hilang ditelan bumi, meninggalkanmu dalam kondisi yang sangat bugar dan siap menerima berkat-berkat baru yang jauh lebih besar. Kebahagiaanmu kemudian akan divalidasi oleh kartu Justice yang memberikan kepastian gaib bahwa alam semesta sedang bekerja untuk mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya yang adil, di mana setiap air mata yang kamu jatuhkan karena ulah sang benalu akan digantikan dengan keadilan yang sangat manis dalam bentuk kesuksesan yang berlipat ganda dan kebenaran tentang siapa dirimu yang sebenarnya akan terungkap dengan sangat jelas di mata orang banyak, sehingga semua fitnah atau omongan miring yang dulu mereka tujukan padamu akan berbalik menjadi pedang yang menghakimi mereka sendiri, sementara kamu tetap berdiri di tengah timbangan keadilan dengan hati yang sangat tenang dan bersih tanpa harus mengotori tanganmu untuk membalas dendam kepada mereka. Dalam perjalanan baru ini, kamu akan mulai dikelilingi oleh energi Three of Pentacles, di mana kebahagiaanmu akan semakin lengkap dengan hadirnya orang-orang baru yang berkualitas, para ahli, dan rekan-rekan yang sangat menghargai bakat serta kontribusimu dalam bekerja. Kamu tidak lagi bekerja sendirian seperti saat kamu masih bersama sang benalu, melainkan kamu akan berada dalam sebuah kolaborasi yang sangat sehat dan saling mendukung, di mana setiap usaha yang kamu lakukan akan dihargai dengan materi dan pengakuan yang setimpal, membuatmu merasa sangat dihargai dan sangat berguna bagi lingkungan sosialmu yang baru, yang penuh dengan energi positif dan profesionalisme tinggi. Intuisi kamu pun akan semakin tajam melalui kehadiran kartu The High Priestess, di mana kebahagiaanmu akan mencapai level spiritual yang sangat tinggi, karena kamu mulai bisa mendengar suara hatimu sendiri dengan sangat jelas tanpa ada lagi gangguan suara-suara negatif dari orang-orang yang iri padamu. Kamu akan menjadi sosok yang sangat tenang, penuh misteri, dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang rahasia-rahasia kehidupan, sehingga kamu tidak akan lagi mudah tertipu oleh wajah-wajah manis yang sebenarnya berhati palsu, karena kamu memiliki mata ketiga yang selalu menjagamu
dan memberikan petunjuk gaib tentang langkah mana yang harus kamu ambil agar selalu berada dalam perlindungan cahaya ilahi yang maha luas. Kedepannya, aku melihat ada sosok atau energi Knight of Pentacles yang sedang bergerak menuju arahmu dengan sangat pasti, meskipun terlihat pelan, yang melambangkan bahwa kebahagiaanmu juga akan mencakup aspek kemapanan finansial yang sangat terjamin, dan sebuah kesetiaan yang luar biasa dari orang-orang yang benar-benar bisa diandalkan. Kamu tidak lagi dikelilingi oleh janji-janji palsu, melainkan oleh hasil nyata yang bisa kamu pegang dan kamu nikmati, sebuah kenyamanan materi yang sangat stabil dan terus bertumbuh seiring dengan ketekunanmu dalam menjaga integritas dirimu, sehingga kamu akan memiliki rumah yang nyaman, tabungan yang cukup, dan kedamaian pikiran yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Sebagai penutup yang sangat indah dari perjalanan ini, kartu Wheel of Fortune akan berputar dengan sangat kencang dan berhenti tepat pada posisi keberuntunganmu, yang menandakan bahwa roda nasibmu sedang bergerak naik menuju puncak kejayaan yang paling tinggi. Karena setelah kamu berhasil melewati ujian berupa orang-orang benalu tersebut, alam semesta menganggapmu sudah lulus dan layak untuk menerima semua keajaiban yang tidak terduga. Mulai dari pertemuan dengan jodoh sejati, peluang karir yang mendunia, hingga kesehatan yang prima. Karena sejatinya kebahagiaanmu itu sudah tertulis di antara bintang-bintang, dan sekarang saatnya bagi kamu untuk memetik buah manis dari pohon kesabaran yang selama ini kamu rawat dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih banyak sudah menyimak pembacaan yang sangat mendalam dan penuh rahasia langit ini sampai detik terakhir. Ingatlah selalu, sayangku, bahwa pohon yang berbuah paling manis pasti akan selalu dilempari batu oleh mereka yang haus akan hasilnya. Dan cahaya yang paling terang pasti akan selalu dikerumuni oleh laron-laron yang hanya ingin mencuri sedikit binar perhatianmu. Kamu adalah mercusuar di tengah badai. Wajar jika banyak yang terpana sekaligus merasa terancam oleh keagungan energimu. Jangan pernah biarkan percikan kecemburuan atau lidah-lidah tajam di luar sana meredupkan binar indah di matamu, karena kamu adalah mahakarya semesta yang sangat berharga dan dijaga ketat oleh para leluhurmu. Kamu tidak berjalan sendirian. Ada pasukan cahaya yang selalu membentengi setiap langkahmu dari niat-niat yang kurang baik. Jika kamu merasa getaran pembacaan ini sangat sinkron dan berdenyut sesuai dengan kondisi batinmu saat ini, silakan tulis di kolom komentar dengan penuh keyakinan. Aku menerima perlindungan semesta dan berhak atas kebahagiaan sejati untuk mengklaim, mengunci, dan memanifestasikan energi positif ini ke dalam realitas hidupmu. Biarkan kata-katamu menjadi mantra yang menembus dimensi langit. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, berikan like yang melimpah, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita tidak terputus dan bisa terus terhubung dalam frekuensi cahaya yang sama di setiap pembacaan berikutnya. Dukunganmu adalah bahan bakar bagi energi kolektif kita. Saya, Queen of Pentacles, pamit undur diri dari ruang suci ini. Tetaplah tegak, tetaplah bersinar dengan segala kemewahan jiwamu, dan sampai jumpa di pembacaan tarot penuh keajaiban selanjutnya. Salam cahaya, kelimpahan, dan cinta tak terbatas untuk kalian semua.